Bentar, Pak. Tunggu. Bentar dulu, Bang. Sorry. Yuk. Udah mulai. Udah? Apa yang ditanyain? Oke. Abang, gimana sidang tadi di dalam kayaknya? Cepet-cepet keluar. Iya, karena satu, kemarin atas saran dari majelis hakim untuk memberikan saran ataupun sifatnya anjuran kepada tergugat, yakni saudara R, untuk melakukan tes DNA. Yang mana bagi kami itu adalah sesuatu hal yang lebih maju, karena hakim atas permintaan kita untuk mengabulkan celah untuk diperintahkan, akan tetapi tidak diminati oleh hakim. Yang terjadi adalah saat ini telah muncul surat yang mana itu bukan dari pihak tergugat langsung, akan tetapi bagi kami, saya tidak mengetahui itu adalah surat yang dibikin oleh kuasa tergugat secara keseluruhan, sehingga tadi kita keberatan dengan surat itu, yang mana dalam surat itu sudah sangat terlihat posisinya pihak tergugat hanya mengikuti dari kuasa hukum tergugatnya atas tidak mau tes DNA ataupun tidak berbuat itikat baik. Atas hal tersebut kami selaku kuasa hukum penggugat keberatan bagi apa yang secara tersiar tertulis dalam surat tersebut, karena terbukti nyatanya bahwa itu adalah ditandatangani oleh kuasa hukum tergugat, bukan tergugat sendiri, sehingga kita ada rasa curiga nih. Terus langkah hakim apa atas hal tersebut? Karena sifatnya untuk pembuktian dalam perkara klien kami ini tidak lain hanyalah tes DNA. Akan tetapi oleh pihak kuasa hukum tergugat selalu mengungkapkan fakta bahwa tidak ada hubungan asmara ataupun tidak ada hubungan itu. Nah, bagaimana kita membuktikan itu? Karena kan sifatnya private kan, nggak mungkin bagi kita untuk menyampaikan sesuatu hal yang vulgar dan nggak ada rencana untuk perkara ini sampai muncul. Sehingga kami tadi mengikuti ataupun berdasarkan dengan pasal 164 HIR terkait hukum acara perdata, yang namanya bukti yang terakhir adalah sumpah, yang mana tadi saya mengajak klien kami untuk duduk di depan hakim majelis, niatnya ketika memang dikabulkan untuk langsung melakukan sumpah pemutus baik supporter ataupun full. Akan tetapi yang terjadi oleh hakim itu tidak diberikan, sama sekali tidak diberikan, karena dia beranggapan bahwa ada sudah cukup bukti, akan tetapi dalam perkara ini kami masih sangat minim dan kurang, karena yang kita mintakan adalah pertanggungjawaban ayah biologis, sehingga kalau hanya sebatas alat bukti-bukti yang kita sampaikan di awal itu belum sampai mengena, belum sampai ada bahwa si tergugat R ini adalah ayah biologis, dan yang bisa memisah hanyalah tes DNA itu. Akan tetapi oleh hakim tidak diberikan, sehingga kita mengambil sikap untuk WO dari persidangan karena nggak ada jalan lain, sehingga kami masih ada rasa mengganjal dan tidak puas dengan persidangan dengan mengambil sikap itu. Sehingga dengan persidangan ini nanti apapun putusannya, kita akan melakukan upaya hukum yang lain. Apa tuh Bang? Kapan rencananya? Yang jelas untuk setelah putusan apapun hasilnya, ketika memang kita tidak sesuai, kita bisa melakukan upaya hukum banding. Di lain itu kita juga sudah ada pidananya juga ya, sambil praktek berjalan juga. Intinya ketika memang tergugat ini tidak mau melakukan tes DNA ataupun hanya sebatas menyatakan bahwa dirinya tidak ada hubungan sesuatu, kenapa harus tabur? Karena dalam beban pembuktian yang mana tadi saya sudah sampaikan dalam persidangan itu proporsional. Kita mendalilkan adanya perbuatan melawan hukum terkait dengan adanya anak yang lahir. Nah, akan tetapi tergugat sampai sekarang tidak ada tangkisan ataupun bantahan adanya mengakui anak tersebut. Sehingga ini bagi kami ini ada apa aslinya dalam saudara R ini sendiri. Tanggapan dari Mbak Winnie sendiri mengenai Seperti apa Mbak? Ya sama, mungkin sama seperti kuasa hukum ya. Saya pikir ada sesuatu itu di sini. Pada saat kita minta sumpah memutus, hakim bilang kan apabila itu bisa dikabulkan kalau tidak ada bukti, gitu ya Bang ya. Kurang apa bukti? Satu-satunya bukti di kasus ini adalah tes DNA. Itu satu-satunya petunjuk. Kalau diminta tidak ada bukti hubungan intim
Seperti kuasa hukum saya bilang, itu kan sesuatu yang private, sesuatu yang tidak perlu tidak kita record gitu kan. Jadi saya pikir ada ketidakadilan di sini. Kami dan saya dan kuasa hukum saya mungkin akan melakukan banding ya Bang ya. Nantinya. Kecewa nggak sih dengan hasil yang kali ini? Itu kecewa. Seharusnya kan bisa berimbang ya. Akhir kita diberikan kesempatan gitu. Diberikan kesempatan. Satu sisi lagi yang dilihat bahwa secara in person saja si tergugat Reski Aditya dari awal sampai dengan titik ini tidak pernah menampakkan batang hidungnya kemana, sibuk syuting, sehingga tidak ada atensi di sini. Sedangkan di dalam persidangan itu kan dilihat juga ya, itikat baik, sopan santun. Saya sering baca kan di koran-koran dihukum sekian karena dinilai baik, karena dinilai sopan gitu. Buat saya sopan santun dan itikat itu kita datang saja sudah merupakan itikat yang baik. Mau benar mau salah, tapi kehadiran itu kan jadi satu nilai. Di sini saya nggak lihat nilai itu di Reski. Gitu. Bang, dengan Wapor sendiri berarti apa mengklaim bahwa gugatan akan diklarifikasi? Yang jelas kita tidak berpikir ke sana. Akan tetapi WO ini kita layangkan sebagai bentuk protes kita. Ya, yang mana dalam hukum acara perdata pembuktian sumpah itu diakui, akan tetapi oleh hakim dengan serta-merta tidak melihat referensi yang ada, dia langsung menyatakan tidak bisa kita kabulkan sublotor ataupun jutsoir, karena bagi kami itu sudah tidak ada hal yang harus kita berikan kepada penggugat. Atas kekecewaan tersebut kita WO dari persidangan. Jadi untuk sidang selanjutnya tinggal nunggu, terserah dari hakim akan memutuskan seperti apa, karena kita sudah berprinsip bahwa dalam persidangan ini ada suatu hal yang tidak beres menurut kami, sehingga ini adalah sebuah wajah hukum yang sangat menyedihkan, karena yang namanya putusan ataupun peradilan khususnya terkait dengan anak itu negara harus hadir. Akan tetapi negara lewat tangan kanannya pengadilan tidak bisa mengakomodir kami, termasuk menyampaikan dari awal jauh sebelum pembuktian ini selesai, yakni keinginan kita untuk memerintahkan tergugat tes DNA. Karena di dalam lembaga peradilan lain kemarin saya juga lihat di Semarang pun PN Semarang mengabulkan untuk melakukan tes DNA. Akan tetapi nggak tahu ini kenapa di pengadilan ini dengan perkara klien kami ini hal itu tidak dilakukan. Hanya sebatas memberikan saran, itu pun saran untuk jawabannya ditulis oleh kuasa hukumnya, bukan dia pribadi sendiri. Sehingga pasti media pasti lebih tahu lah kenapa ini ada apa kan, pihak tergugat ataupun dari pihak pengadilan. Tapi ada permainan di belakang nggak sih Bang? Kami tidak berani menyatakan itu, mohon maaf, di luar kapasitas atau kepentingan kami. Yang jelas biarkan ya, mungkin biar media dan masyarakat umum menilai atas permasalahan dari klien kami, akan tetapi oleh pengadilan tidak diberikan asas prioritas ataupun keadilan secara bersama. Oke. Pak Weni sendiri kan memperjuangkan hak gitu Pak Weni sampai bolak-balik ke persidangan gitu Pak Weni. Cuman melihat keluarganya tergugat kok kayaknya adem ayem, tanggapan dari Mbak Weni sendiri gimana sih Mbak? Adem ayem itu nggak masalah, gitu ya kan, menjaga keutuhan rumah tangga itu wajib, apapun masalahnya. Jadi saya juga support juga mereka untuk adem ayem. Cuman tolong tunjukkan etikat baik kepada kasus ini. Setidaknya datang dong ke pengadilan. Datang atau tidaknya seseorang secara psikologi itu kan menggambarkan kebenaran dari suatu masalah. Contoh saya punya masalah sama orang, saya takut karena itu benar, saya nggak akan berani datang ketemu, itu saya, gitu kan. Jadi psikologi itu menggambarkan dia hadir atau tidak, benar atau tidaknya masalah itu bisa kita lihat masing-masing. Kita bisa menilai. Mungkin kita tidak dikabulkan di sini, tapi ada hukum yang lebih besar kan, semua orang juga tahu. Ada hukum yang punya dunia ini kan, itu aja. Next sidang kapan? Apakah? Untuk selanjutnya karena kita ada di WO, kita mengikuti ralas panggilan. Yang jelas sebelum ini kesimpulan, habis itu nanti putus. Nanti untuk waktunya di kapan saja.
Jadi belum tahu untuk saat ini. Bakalan Kapan. terus. Ya kita nanti ngikutin arahan dari manajemen kami. Kita atas sidang hari ini kita harus mengambil sikap apa. Itu sebenarnya bisa kami sampaikan. Langkah-langkah abang yang berikutnya untuk sidang lalu gimana bang? Untuk yang selanjutnya? Yang selanjutnya kami menunggu relasi pemberitahuan apakah kita diberikan hak untuk menyatakan kesimpulan atas semua sidang dari awal sampai akhir, atau oleh majelis tidak ada kesimpulan karena sifatnya sebenarnya tidak wajib bagi para pihak sehingga lakukan di putusan itu nanti tinggal menunggu relasi pemberitahuan dari pengadilan Tangerang ini. Harus sekarang gitu. Kenapa nggak dulu mengajukan? Gini ya, kalau bicara waktu itu kan keberanian seseorang untuk mengungkap itu kan bukan hal yang mudah ya. Keberanian seseorang itu kita tidak bisa ukur. Mungkin keberanian saya ditambah saya dulu punya masalah ya kan, baru di tahun ke-8 kita nggak tahu ya, entah itu Allah akan membuka ini semua di tahun pertama, kedua, ketiga. Tapi ingat, kalau soal anak mau setahun dari dulu dari lama tetap ini anak dan tidak ada kadaluarsanya. Jadi di mana masalahnya? Gitu, di mana masalahnya soal waktu yang mesti dipertanyakan, setahun kayak 8 tahun nggak ada masalah kalau buat saya, karena soal anak ya beda. Kalau misalnya saya punya anak nanti umur 10 sudah bukan anak saya lagi kan nggak ada cerita ya kayak gitu. Bawen pernah nggak tadi kan ada omongan sama Bawen nggak pernah meminta Rizky untuk menikahi Bawen, benar sih? Itu gini. Itu betul mas, itu benar. Tapi saya melihat dulu ya, saya sempat bicarakan sama Reski, tapi saya melihat dia lebih mementingkan karirnya dulu. Saya melihat ya saat itu, karena waktu itu kan karir mungkin lagi baik gitu kan. Cuman buat saya, sesuatu itu kan tidak perlu diminta, harusnya tanggung jawab itu datang dari hati gitu ya. Kan kita sama-sama adanya anak ini kan tidak bisa memilih. Saya dilahirkan dari bapak saya ini dan ibu ini kan tidak. Tapi semua yang sudah kejadian ini ya kita harus bertanggung jawab, itu aja. Tapi Rizky sendiri tidak pernah menawarkan untuk menikah. Tidak, tapi dia sempat bilang bahwa nanti Keke kalau udah gede sekolah di Amerika ya bu. Akan membiayai itu. Ya, jadi Rizky tahu kok segalanya. Bukan, tidak bicara masalah biaya, cuman ya nanti kalau besar Keke sekolah di Amerika ya gitu. Cuma whatever itu ya. Cuman tes DNA aku di sini ya pembuktian itu aja. Jadi buat saya ada sesuatu yang memang harus dipertanyakan keputusan ini. Oke. Oke, baik.